Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melakukan uji validitas data. Di sini sudah tersedia data yang akan kita uji validitasnya. Langkah pertama, kita akan menghitung jumlah benar pada masing-masing subjek. Cara yang pertama yaitu kita klik pada kolom jumlah benar. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, terus kita klik jumlah yang pertama. Kemudian kita tarik, selanjutnya kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasil yang sudah didapat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel, hitung, dan validitas. Tabel, hitung, dan validitasnya. Tabelnya di sini sama dengan 0,4438. Kenapa 0,4438? Karena tabel dari 20 soal itu menjadi sudah ketetapan 0,4438. Nah, ini dia tabel dari data tersebut. Kemudian kita mencari hitung. Hitung sama dengan Corel, buka kurung, ini kita blok data yang pertama yang menjawab benar. Di sini perintahnya titik koma, kita buat titik koma. Kemudian jumlah benar, tutup kurung, enter. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian yang kedua sama dengan Corel, buka kurung, kita blok data yang kedua. Di sini perintahnya titik koma, kita klik titik koma. Kemudian jumlah benar, tutup kurung. Nah, di antara W kita buat $, enter. Nah, ini dia. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita blok semua. Kita buat 3 di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita telah mendapatkan tabel dan hitung. Kemudian kita mencari validitasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari validitasnya. Soal dikatakan valid apabila tabel lebih besar daripada hitung. Nah, kemudian kita akan menentukan validitasnya pada data tersebut. Nah, data yang pertama valid,
tidak valid, tidak valid, tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, 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 tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid. Nah, ini dia validitasnya. Nah, soal yang valid yaitu terdapat 5 soal yang valid dan 15 soal yang tidak valid. Nah, kemudian kita akan mencari tingkat kesukaran. Nah, selanjutnya kita akan mencari tingkat kesukaran pada data. Sebelumnya kita harus menjumlahkan soal yang benar, soal yang pertama yang benar pada jumlah soal tersebut, sama dengan sum, sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter, kemudian kita tarik. Nah, setelah kita mendapat jumlahnya, kita akan menentukan tingkat kesukarannya. Sama dengan kita blok yang ini, kemudian kita bagi 20, 0,55, kemudian kita tarik. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sekarang kita akan menentukan kategori soalnya. Nah, di sini ada kategori soal dengan kategori sukar, kategori sedang, dan kategori mudah. Nah, soal yang pertama dikatakan kategori soal sedang. Yang kedua mudah. Yang ketiga sedang, mudah, sedang, mudah,
mudah, mudah, sedang, sukar, sedang, mudah, sedang, sedang, mudah, dan yang terakhir mudah. Nah, ini dia tingkat kesukaran. Selanjutnya kita akan menentukan daya pembeda dari data berikut. Langkah pertama kita akan mengurutkan jumlah benar dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, sekarang kita akan menurutkan data ini. Yang pertama kita blok, kemudian pilih sort and filter, kemudian custom sort, terus klik sort by. Kita pilih kolom W karena terakhir berada di kolom W, kemudian klik order, terus select to small, klik OK. Nah, ini dia data yang telah kita urutkan. Kemudian kita akan mengelompokkan data tersebut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah, dengan cara menentukan nomor urut 1 sampai 10 termasuk ke dalam kelompok atas, 11 sampai 20 termasuk ke dalam kelompok bawah. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia kelompok atas. Nah, seperti ini. Ini dia yang termasuk kelompok atas. Ke kelompok atas. Kelompok atas. Nah, yang ini kelompok bawah. Kelompok bawah. Dia kelompok bawah. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah benar kelompok atas. Nah, sebelumnya kita akan menghitung jumlah soal yang benar pada nomor 1. Masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung,
Kita tarik, tutup kurung, enter. Ini dia hasilnya, sebelum kita tarik. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian pada kelompok bawah sama seperti tadi, sama dengan sum, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter. Kita tarik, ini dia hasilnya. Nah, kemudian kita akan menghitung kelompok atas, sama dengan kita klik yang pertama, kita bagi 10 karena 10 jumlah dari subjek kelompok atas, enter. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kelompok bawah sama seperti tadi, masukkan rumus sama dengan kita klik subjek yang pertama yang menjawab benar, kemudian dibagi 10, enter. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian kita sekarang mencari daya pembedanya. Daya pembedanya kita masukkan rumus sama dengan kelompok atas dikurang kelompok bawah, enter. Seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia hasil dari daya pembeda pada data tersebut.